Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Marmono Singgi, MSI AFACRA, selaku dosen pembimbing manajemen keuangan internasional kelas A. Di sini, saya Puani Vanessa dengan NIM 230810201022 akan mempresentasikan materi Multinational Capital Budgeting. Baik, yang pertama yaitu perspektif anak perusahaan versus perspektif induk perusahaan. Biasanya, penganggaran modal multinasional harus didasarkan pada perspektif induk perusahaan. Beberapa proyek mungkin layak dari sudut pandang anak perusahaan, tetapi tidak layak dari sudut pandang induk perusahaan, karena arus kas bersih setelah pajak kepada anak perusahaan dapat berbeda secara substansial dari arus kas kepada induk perusahaan. Perbedaan arus kas antara anak dan induk perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama, perbedaan pajak. Perbedaan pajak antar negara mempengaruhi kelayakan proyek. Jika laba anak perusahaan dikenai pajak tinggi saat direpatriasi ke induk, keuntungan bisa berkurang. Beberapa negara menerapkan pajak berganda atas laba yang dikirimkan ke luar negeri, sehingga arus kas ke induk menjadi lebih kecil. Multinational company harus memperhitungkan kredit pajak, insentif, atau perjanjian pajak bilateral untuk meminimalkan dampak ini dalam analisis capital budgeting. Kesalahan dalam menghitung beban pajak ini juga menyebabkan estimasi NPV meleset. Yang kedua, ada pembatasan atas laba yang dikirimkan. Pemerintah negara tuan rumah dapat membatasi repatriasi laba dengan mewajibkan sebagian laba anak perusahaan tetap diinvestasikan kembali di negara tersebut. Akibatnya, arus kas ke induk perusahaan berkurang dan tidak digunakan untuk kepentingan global multinational company. Nilai sekarang proyek menjadi lebih rendah, terutama jika dana tersebut tidak menghasilkan imbal hasil tinggi di negara tuan rumah. Solusinya yaitu menginvestasikan dana yang diblokir pada aset lokal yang lebih produktif untuk meminimalkan kerugian nilai. Yang ketiga, ada pergerakan nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi jumlah laba yang diterima induk saat direpatriasi. Jika mata uang anak perusahaan melemah, maka saat dikonversi ke mata uang induk, nilai laba menurun. Hal ini dapat membuat proyek terlihat kurang menguntungkan dari perspektif induk. Manajemen resiko nilai tukar menjadi penting untuk menjaga kestabilan arus kas masuk ke induk. Baik, pada gambar tersebut menggambarkan proses dari saat laba dihasilkan oleh anak perusahaan hingga induk perusahaan menerima dana yang dikirimkan. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana arus kas anak perusahaan dapat berkurang saat mencapai induk perusahaan. Laba anak perusahaan dikurangi terlebih dahulu oleh pajak korporat yang dibayarkan kepada pemerintah tuan rumah. Kemudian, sebagian laba ditahan oleh anak perusahaan, baik berdasarkan keputusan anak perusahaan maupun sesuai dengan aturan pemerintah tuan rumah. Dan sisanya ditargetkan sebagai dana yang dikirimkan. Dan yang dikirimkan tersebut mungkin dikenakan pajak pemotongan oleh pemerintah tuan rumah. Dan yang tersisa dikonversikan ke mata uang induk perusahaan dengan nilai tukar yang berlaku dan dikirimkan ke induk perusahaan. Mengingat berbagai faktor yang dapat mengurangi laba anak perusahaan, arus kas yang benar-benar dikirimkan oleh anak perusahaan mungkin hanya mewakili sebagian kecil dari laba yang dihasilkan. Kelayakan proyek dari perspektif induk perusahaan bergantung bukan pada arus kas anak perusahaan, melainkan pada arus kas yang akhirnya diterima oleh induk perusahaan. Selanjutnya yaitu masukan untuk penganggaran modal multinasional. Yang pertama ada investasi awal. Investasi awal mencakup dana proyek dan modal kerja untuk mendukung operasional awal. Investasi awal bukan hanya untuk pembangunan fisik proyek, tetapi juga mencakup modal kerja seperti dana untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya operasional lain. Ini penting karena proyek tidak langsung menghasilkan pendapatan. Tanpa modal kerja yang cukup, operasional bisa terhambat sebelum mencapai titik impas. Yang kedua yaitu harga dan permintaan konsumen. Proyeksi harga dan permintaan dipengaruhi oleh inflasi dan kondisi ekonomi negara tuan rumah. Harga produk harus diperkirakan berdasarkan inflasi di masa depan yang sulit diprediksi. Selain itu, permintaan konsumen dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokal seperti pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan tren pasar. Ketidakpastian ini membuat proyeksi arus kas dari sisi pendapatan jadi penuh resiko. Yang ketiga ada biaya. Biaya variabel bergantung pada inflasi dan volume produksi. Biaya tetap cenderung stabil. Biaya variabel seperti bahan baku dan tenaga kerja dapat berubah tergantung jumlah produksi dan tingkat inflasi. Sementara biaya tetap seperti sewa atau leasing cenderung konstan, namun tetap bisa naik jika inflasi meningkat. Salah memperkirakan biaya dapat membuat perhitungan laba rugi menjadi tidak akurat. Yang keempat yaitu hukum pajak. Perbedaan aturan pajak mempengaruhi jumlah arus kas bersih dari proyek. Setiap negara memiliki kebijakan pajak yang berbeda-beda terhadap perusahaan asing. Laba yang dihasilkan bisa dikenakan pajak di negara anak perusahaan dan saat direpatriasi bisa dikenakan pajak lagi di negara induk. Pemahaman atas kebijakan pajak sangat penting untuk menghitung arus kas bersih setelah pajak secara akurat. Yang kelima, dana yang dikirimkan.
Kebijakan pengiriman dana dari anak perusahaan ke induk mempengaruhi arus kas masuk ke pusat. Tidak semua negara mengizinkan laba dikirimkan secara penuh ke perusahaan induk. Beberapa mewajibkan sebagian laba tetap diinvestasikan di dalam negeri. Hal ini berarti induk perusahaan tidak bisa memaksa seluruh keuntungan dan perlu disesuaikan dalam proyeksi arus kas. Yang keenam, yaitu nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi nilai real arus kas yang diterima induk perusahaan. Jika mata uang negara anak perusahaan melemah terhadap mata uang induk, nilai laba yang direpatriasi akan lebih kecil. Meskipun lindung nilai atau hedging bisa digunakan, pergerakan nilai tukar tetap sulit diprediksi dan menjadi resiko utama dalam penganggaran modal internasional. Yang ketujuh yaitu nilai sisa atau likuidasi. Nilai proyek di akhir umur proyek tergantung performa dan kebijakan negara tuan rumah. Nilai sisa bisa berasal dari penjualan aset atau hasil likuidasi. Namun, proyek bisa saja dipaksa tutup lebih awal karena faktor politik atau kebijakan lokal. Oleh karena itu, estimasi nilai sisa harus mempertimbangkan kemungkinan risiko politik dan kondisi pasar saat proyek berakhir. Yang kedelapan yaitu tingkat pengembalian yang dibutuhkan. Risiko proyek menentukan tingkat pengembalian minimal yang harus dicapai. Semakin tinggi risiko proyek, semakin tinggi juga tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas. Ini untuk memastikan bahwa investasi memberikan pengembalian yang sepadan dengan risikonya. Jika proyek lebih berisiko dibanding operasi normal perusahaan, maka target return-nya juga harus lebih tinggi. Baik, selanjutnya yaitu faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ada fluktuasi nilai tukar. Nilai proyek sangat sensitif terhadap perubahan kurs. Jika proyek hanya layak saat kurs menguat, maka risikonya tinggi. Perlu dianalisis dalam skenario optimis, pesimis, dan stabil untuk mengukur kelayakan secara realistis. Kurs tetap mengandung resiko devaluasi. Meskipun tampak stabil, mata uang tetap bisa melemah akibat tekanan ekonomi. Proyeksi NPV harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan mendadak ini. Hedging mengurangi resiko fluktuasi kurs. Dilakukan dengan kontrak forward atau derivatif lain untuk menjaga kepastian arus kas meskipun tidak seluruhnya dilindungi. Lalu yang kedua ada inflasi. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil menyulitkan estimasi arus kas bersih karena mempengaruhi harga, biaya, dan nilai tukar secara tidak seimbang. Inflasi membuat harga produk dan biaya produksi naik, tetapi kenaikannya tidak selalu sejalan. Jika proyek menggunakan bahan impor, dan menjual produk di pasar lokal, pendapatan akan lebih terpengaruh inflasi dibanding biayanya. Selain itu, inflasi tinggi di negara tuan rumah biasanya disertai pelemahan mata uang yang bisa menurunkan nilai real pendapatan saat dikonversi ke mata uang induk. Oleh karena itu, perusahaan harus memperkirakan inflasi dan nilai tukar secara eksplisit dan analisis anggaran modal, bukan hanya mengandalkan tren historis. Ketiga yaitu pengaturan pembiayaan. Capital budgeting multinasional harus memperhatikan pengaruh pembiayaan terhadap arus kas ke induk. Tidak seperti proyek domestik, proyek internasional dipengaruhi oleh kontrol modal, perbedaan pajak, dan resiko nilai tukar, sehingga keputusan pembiayaan berpengaruh langsung pada jumlah kas yang benar-benar diterima induk. Pembiayaan lokal mengurangi pajak dan risiko nilai tukar, tetapi membatasi arus kas ke induk. Bunga pinjaman lokal bisa menurunkan pajak anak perusahaan, namun pembayaran utang membuat dana yang bisa dikirim ke induk berkurang. Ini menciptakan keseimbangan antara efisiensi pajak dan repatriasi kas. Pembiayaan dari induk meningkatkan exposure terhadap risiko kurs. Karena seluruh investasi dilakukan dalam mata uang induk, semua arus kas harus dikonversi kembali. Ini membuat proyek lebih rentan terhadap fluktuasi nilai tukar, meskipun arus kas yang diterima induk lebih besar. Yang keempat yaitu dana diblokir. Dana diblokir ini merujuk pada laba atau arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri, namun tidak dapat segera ditransfer kembali ke perusahaan induk di negara asal. Biasanya karena pembatasan dari pemerintah negara tempat anak perusahaan beroperasi. Selanjutnya yaitu break even atau nilai sisa. Nilai sisa minimum dihitung untuk memastikan proyek tetap menguntungkan. Nilai ini menunjukkan berapa nilai aset akhir proyek harus bernilai agar investasi tidak rugi. Nah, hal ini jelas penting untuk mengantisipasi ketidakpastian nilai sisa, terutama di lingkungan ekonomi dan politik yang beresiko. Yang keenam yaitu dampak proyek terhadap arus kas yang berjalan. Proyek baru bisa meningkatkan arus kas unit bisnis lain dalam grup multinasional company. Misalnya, jika anak perusahaan memesan bahan baku dari induk, maka volume penjualan induk naik. Efek sinergi ini perlu diperhitungkan dalam analisis karena mempengaruhi total manfaat ekonomi proyek. Yang ketujuh yaitu insentif pemerintah tuan rumah meningkatkan kelayakan proyek. Dukungan pemerintah lokal dapat mengurangi biaya proyek secara signifikan.
Insentif seperti pinjaman berbunga rendah, tarif pajak lebih ringan, dan subsidi investasi dapat meningkatkan NPV proyek dan mendorong keputusan investasi di negara tersebut. Yang kedelapan yaitu opsi real atau real option. Real option ini merupakan opsi atas aset nyata seperti mesin atau fasilitas. Beberapa proyek capital budgeting mengandung opsi real yang memungkinkan multinational company untuk memperoleh atau melepas aset nyata. Opsi ini dapat menghasilkan arus kas tambahan sehingga meningkatkan nilai proyek. Baik, selanjutnya yaitu penyusunan penilaian proyek untuk resiko. Jika multinasional tidak company dengan estimasi arus kas proyek, perlu dilakukan penyesuaian resiko menggunakan 3 metode berikut. Yaitu yang pertama yaitu risk adjust discount rate, yaitu semakin tinggi resikonya, semakin tinggi tingkat diskonto yang digunakan. Metode ini menurunkan nilai NPV untuk mencerminkan ketidakpastian arus kas. Praktis digunakan tapi bersifat subjektif dan tidak membedakan risiko antar periode dan cocok untuk analisis cepat meskipun kurang presisi jika resiko berubah-ubah seiring waktu. Yang kedua yaitu sensitivity analysis atau analisis sensitivitas. NPV diuji dalam berbagai skenario perubahan input proyek. Dengan mengubah variabel seperti permintaan atau nilai tukar, analisis ini menunjukkan seberapa rentan proyek terhadap perubahan kondisi. Bila hasil tetap positif di banyak skenario proyek, dianggap lebih andal. Yang terakhir yaitu simulation atau simulasi memberikan distribusi probabilitas untuk hasil NPV. Metode ini menghasilkan gambaran lengkap berbagai kemungkinan NPV berdasarkan fluktuasi variabel input menggunakan komputer. Ratusan iterasi dijalankan untuk menilai peluang proyek berhasil atau gagal. Kesimpulannya, capital budgeting internasional atau multinational capital budgeting ini dapat menghasilkan keputusan berbeda tergantung perspektif anak atau induk perusahaan. Evaluasi proyek harus dilakukan dari sudut pandang induk dengan mempertimbangkan faktor seperti nilai tukar, pembiayaan, dana terblokir, dan insentif pemerintah. Risiko dapat disesuaikan lewat tingkat diskonto, namun cara ini subjektif. Alternatif lebih komprehensif adalah menggunakan analisis sensitivitas dan simulasi. Baik, itu dia presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.